Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas ya, ada yang umum, ada yang khusus ya. Yang umum itu kemarin ya meminta kepada Allah agar menutupi maksiatnya kepada manusia. Karena apa? Karena dia khawatir wibawanya hancur di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia termasuk mengakui bahwa di antara maslahat dan madorot itu datang dari manusia. Orang seperti ini telah syirik khafi ya kan. Nah, sekarang kemarin sudah kita bahas yang khusus wal khassatu itu ya, dan yang khusus yatlubuna minallahi asyadra anha ya. Khasyata sukutihim min nadil malikil haqqi. Jadi yang khusus itu adalah mereka mencari ya, yaitu mengharapkan dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan dia tidak diberi kesempatan untuk maksiat atau dia dihalangi untuk tertarik kepada maksiat ya. Termasuk diantaranya ya tidak ditemui sahabat-sahabat yang bermaksiat. Kenapa? Karena memang kalau kita punya teman yang suka maksiat ya, kita akan terbawa. Mudah-mudahan teman-teman kita semua dijauhkan. Allahumma amin. Jadi termasuk ya kita tidak diberi kesempatan melihat maksiat itu juga sudah karunia dari Allah ya. Jadi kita tidak diberi kesempatan melihat maksiat itu sudah karunia. Kalau kita diberi kesempatan melihat, lama-lama menikmati, lama-lama ikut. Naudzubillah amin. Maka mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini yaitu orang-orang yang khusus dia dihalangi dari maksiat dan dia meminta kepada Allah mudah-mudahan tidak diberi kesempatan untuk maksiat. Dia bukan minta ditutupi maksiatnya, tapi minta dihalangi agar tidak tertarik dengan maksiat. Nah, dia khawatir khasyata sukutihim min nadoril malikil haqqi. Dia khawatir reputasinya itu hancur ya. Khasyata itu takut, khawatir reputasinya hancur di hadapan Allah Ta'ala. Ya, jadi ukurannya adalah Allah Ta'ala ya. Bukan manusia lagi. Madarat, manfaat ukurannya dari Allah. Dia khawatir reputasinya di hadapan malikil hak itu hancur. Sebab apa? Bimukhalafatihi wa ta'ridi lisuhti. Sebab apa? Khawatir dia telah mukhalafati, melengo nang Gusti Allah, wa ta'rid dan bangkang ya. Dan dia khawatir mendapatkan lisuhtihi bendu, yaitu murkah dari Allah Ta'ala. Naudzubillah amin. Jadi dia maksiat itu takut, kenapa? Takut mendapatkan murkah ya. Dia membangkang ya, dia maksiat ya. Mukhalaf tadi membangkang, kemudian tidak menghiraukan perintah-perintah syariat, dia takut terhadap bendu Allah. Nah, jadi ukurannya orang-orang khusus Allah Ta'ala. Tidak peduli manusia, tidak peduli masyarakat, tidak peduli sosial. Jadi ukurannya malu pada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang-orang umum malu kepada manusia, malu kepada sesama, malu kepada sosial. Nah, orang-orang khusus tidak. Ya, dia maksiat ya. Kalau dia maksiat, dia malu kepada Allah Ta'ala. Dan lebih-lebih dia khawatir mendapatkan murka. Naudzubillah amin. Wasatani ma baina hadaini halaini ya. Wa hadahu wal ghalibu min halil fariqaini. Jadi kondisi kedua ini ya, satani ya, ma baina hadaini. Jadi antara orang umum dan orang khusus tadi itu berbeda ya, makanya berbeda ya. Jadi yang satunya minta ditutupi maksiatnya, berarti sudah menjalankan maksiat. Kemudian ditutupi ya Allah, kalau sampai masyarakat tahu, teman saya tahu betapa harga diri saya hancur. Yang kedua tidak. Ya minta mudah-mudahan tidak ya melakukan maksiat atau dihalangi dari berbuat maksiat. Karena apa? Dia malu terhadap Allah dan khawatir Allah memberi kemurkahannya. Nah, wa hadza wal ghalibu min hal fariqaini wa qatat lubul ammah asatra fiha imtisalan li amrillahi ta'ala wa rusulihi bisaddil liman ibtala bi syai'in minha wa la yakunu indahum istiqaran ya. Jadi dan yang berikutnya wa huwal ghalibu dan ba'da wal ghalibu, dan ikilah ya perkara al ghalibu kang ghalib kang dadi kebiasaan
Nah, iku min hal fariqaini ya, saking kedua golongan. Jadi yang jadi kebiasaannya itu ya apa ya dua golongan tadi. Kalau tidak minta ditutupi maksiat, ya minta dihalangi dari maksiat. Itu sudah jadi golongan. Dan kebiasaannya ghalib min hal fariqaini wa hada. Dan dari golongan tersebut, kebanyakan waqad tadlubul ammatu satra fiha ya. Waqad tadlubulan kadang-kadang jaluk sapa al ammatu wong umum mang ya. Asatra ing apa? Satir fiha ing dalam maksiat imtisalan kelawan dadi imtisal li amri ta'ala wa rusulihi. Jadi kadang-kadang yang umum itu berharap atau berdoa kepada Allah agar menutupi maksiatnya. Kenapa? Karena memang itu bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Ya, termasuk dia bisa liman ibtala bisa minha ya. Jadi termasuk dia meminta kepada Allah ya liman ibtala bisya'in minha ya, bagi orang yang mendapatkan ujian atas maksiat. Jadi kalau ada orang yang melihat saudaranya berbuat maksiat ya, di situ la yakunu indahum istiqoron biya wala mahabbah. Jadi kalau lihat saudaranya itu berbuat maksiat ya, dia menganggap bahwa itu ada liman ibtala bisya'in minha, bahwa itu adalah ujiannya dia. Ya. Jadi kalau dia meminta kepada Allah agar Allah menutupi aibnya, ya aibnya yang memohon itu, maka itu bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk ketika seseorang itu melihat saudaranya berbuat maksiat, dia diminta untuk menutupi, itu juga bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Dan dia melihat saudara yang berbuat maksiat itu karena dia mendapatkan ujian. Nah, jadi kalau lihat ada orang yang berbuat maksiat itu bagian dari ujiannya. Ya, maka di situ kita wala yakunu indahum istiqoron. Jadi kita tidak boleh yakun orang ono sapa wong indahum munggoe wong sing berbuat maksiat iku istiqoron ngece, menghina, mencela. Jadi kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat ini dicatat ya, tidak boleh kita menghina ya. Tidak boleh kita mencelah, tidak boleh kita mencaci maki orangnya ya. Dan juga tidak boleh wala mahabbat, lan orang cinta iku mau ora kemudian senang. Jangan dibalik ya, bukan berarti ini senang ya. Kita tidak boleh menghina, juga tidak boleh mengidolakan. Nah, saya ini malah aneh itu. Aneh menurut saya ini di dunia medsos itu aneh, berbuat maksiat mau jadi idola, viral terus ya kan. Wah, ono artis ABCD itu mengumbar aibnya, saya pernah dengan ABCD viral. Sing nok ngisor, waduh komentare sampah, macam-macam. Ngisornya kan penghinaan semua sini. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, ini termasuk syirik khafi sombong. Karena itu dapat ujian. Ya kan? Semua berpotensi mendapatkan ujian. Nah, coba sampai berita-berita yang buruk itu caci maki semua, ya kan? Nah, kita tidak boleh mencaci, juga tidak boleh mengidolakan wala mahabbah, ya. Oh, saiki Masya Allah artis si A sempat viral karena pornografi, jadi idola sekarang. Jadi idola kewasiat itu. Artis si B gitu kan, pernah seks bebas, jadi idola diundang nanti. Nah, ini juga termasuk syirik khafi, ya. Orang yang ahli maksiat diidolakan ini syirik khafi. Gitu ya. Nah, termasuk orang yang berbuat maksiat itu dicaci maki, itu juga syirik khafi. Ya, jadi tidak selayaknya. Kenapa? Karena mereka dalam ujian. Ya, paham ya? Mereka dalam ujian. Jadi orang yang berbuat maksiat dalam ujian. Jadi kita doakan, ya. Jadi ketika ada konangan ditangkap itu wah itu banget, aku adanya bocone yang komentar itu tak waca, aku beta sini komentare tak waca. Isine wis ra karo-karoan guys. Ngono. Wah, ono sing malah semakin berbuat maksiat semakin bangga, semakin banyak idola. Fannya semakin banyak, mungkin banyak. Followernya malah oke. Ya itu juga nggak boleh gitu. Jadi kalau kita melihat saudara kita berbuat maksiat, kita wajib menutupi. Ya, man satara ala muslimin satarallahu yaumal
kiamah. Jadi siapa yang menutupi aib saudaranya, ya, insya Allah dia akan ditutupi aib, ya, aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Jadi ingat-ingat. Jadi kalau ada yang berbuat maksiat kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan segera diberi hidayah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Allahumma. Cuma itu aja. Jadi nggak boleh kita istiqor itu, ya. Kita mencelah, mencaci, makin tidak boleh. Ya. Apalagi kemudian wala mahal. Kita terus mengidolakan. Aku seneng kok sejak videonya viral itu sebentar. Ini lagi sore. Ayo tambah lagi. Kemarin kan 16 detik. Lagi 20 detik. Saya tunggu yang 60 detik. Memang idola rame itu. Ini disinggung sama sama Sarah ini. Nggak boleh kita mengidolakan Arab nggak boleh. Itu ya. Itu ya. Jadi laha maring maksiat. Wa tatlubul khassatu asatrofiha. Wa qa aminhum bi Allah yafdahuhum bainal khalqihi wala baina yadahil li khajlihim min wuqu'il maksiati minhum. Wali asyatin nasi dhannuhum bil mansubina ila wa ta'ala idza tala'u alaihim, ya. Jadi wala yakul lan ora ana sapa wong mang indah mungguhe wong sing maksiat, ya. Jadi nggak boleh kita istiqor, mencaci maki, mencela biar lawan maksiat. Jadi kita tidak boleh mencaci orangnya, tapi kita boleh mencaci perbuatannya. Harus benci dengan maksiat, tapi kita nggak boleh benci dengan yang maksiat. Ya, nanti ada orang korupsinya dibenci, tapi jangan orangnya, karena dia dalam ujian berat, ya kan. Kita doakan. Matat lubul khasatu lan jaluk sapa al khasatu mengkang khusus mang asatara ing apa tirai penutup via ing dalam maksiat. Wa ka wis tumiba apa maksiat minhum apa setengah saking wong akeh mang. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang khusus tadi memohon mudah-mudahan Allah menutupi juga, gitu ya. Jadi di sini watat lubu karena ini mudhari kita artikan waqat lubu kadang-kadang juga, gitu ya. Kadang-kadang juga orang-orang khusus. Jadi orang kok sok-sokan, ya, orang-orang, karena orang itu nggak mungkin tidak punya salah, ya, pasti punya salah, ya, baik salah secara individu maupun salah secara sosial, ya. Watat lubu juga, ya. Jadi kadang-kadang juga orang-orang khusus itu minta kepada Allah agar dia menutupi maksiatnya. Waqo aminhum, ya, berarti wis tumiba, ya, apa yang sudah dikerjakannya. Jadi tidak kemudian melulu, ya Allah, mudah-mudahan engkau tutupi maksiat-maksiatku. Nah, jadi tidak selalu, ya Allah, mudah-mudahan engkau menghalangi aku berbuat maksiat. Kadang-kadang orang khusus juga minta supaya Allah menutupi maksiatnya, ya, di hadapan manusia juga, ya kan. Nah, jadi kadang-kadang, tapi ya, kenapa? Karena dia ya karena dia khazil, malu, ya, malu kepada dirinya, malu kepada Allah Ta'ala, ya, bi Allah yafdohuhum, ya, fadoha itu sama dengan fatah, membuka, ya, membuka yang lebar itu fadoha. Kalau fatah itu lebih simpel, ya. Ya, mungkin ora buka, ya, sapa panjenengan wong akeh benahu ing dalam antara makhluk panjenengan Gusti Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kami berbuat maksiat, jenengan tidak membuka, ya, maksiatku kepada sesama baina yadaihi, dan tidak membuka juga di antara keluargaku, di antara aku sendiri. Karena li khajrim krana isine wong khusus. Jadi wong khusus juga minta, ya Allah, mudah-mudahan sampean tutup juga maksiatku yang sudah saya kerjakan. Kenapa? Malu, ya kan? Malu kalau sampean buka nanggone masyarakat, malu kalau sampean membuka kepada keluarga, malu kalau sampean buka kepada diri sendiri bena yadai, ya toh. Dari ngantasi wong kang maksiat tadi, min mukuil maksiati saking tumibane maksiat. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada yang terhindar dari maksiat. Siapapun berpotensi berbuat maksiat. Jadi meskipun orang-orang khusus tadi selalu berdoa, mudah-mudahan ya Allah sampean menghalangi saya untuk, mudah-mudahan sampean beri aku kemudahan untuk mencegah maksiat atau tidak tertarik dengan maksiat. Ya, tetapi juga kadang-kadang ya Allah sampean muga-muga nutupi maksiatku. Kenapa? Karena wukuil maksiat itu mungkin, ya, dan
dan semua berpotensi. Jadi kenapa li khujlihim? Karena malu pada keluarga, malu kepada sesama, ya, masyarakat, dan malu kepada baina yadi, diri sendiri, ya, atas terjadinya maksiat tadi, ya. Wali asatin nasilan utawi apa akeh menungso, elek-elek menungso. Asat itu kan apa, wali asatin nasi lan utawi apa kedue akeh menungso, ya. Donuhum utawi dan lan iku kedue elek-elek menungso donum utawi done wong akeh menas mang bil mansubina kelawan mansub kang padha mansub terhubung dekat, ya, ila Allah maring Gusti Allah. Idza tala'u alai dalam tatkalane ngetok-ngetokaken sapa anas alai mengatasi mansubin. Jadi kebanyakan manusia itu asatinas, kebanyakan manusia itu donum, ya. Wali asatinasi donum. Kebanyakan manusia itu adalah mengedepankan donnya. Ingat, ya. Kebanyakan manusia itu mengedepankan donnya. Apa donnya itu? Husnudon, buruk sangka, ya. Bagi siapa? Bagi mansubina ilallah, bagi orang-orang yang mendekat, mansub yang sudah nyambung kepada Allah. Jadi kebanyakan manusia itu sering curiga kepada orang-orang yang sudah mansub. Ya, idza tala'u alaihim indalum tatkala ngetokno, ya, wong sing mansub mang sithik wae alaihim ngatasi. Jadi ketika tersingkap sithik wae, ya, IP senengane menungso akeh-akeh kuwi langsung gede-gede, ya, senengane gede. Jadi makanya wong sing mansubin itu berpotensi untuk dihinakan, ya, berpotensi untuk difitnah, ya, berpotensi untuk ditertawakan. Ingat, ya. Jadi mansubina itu idatlau. Kalau dia punya khilaf, ya, itla'u itu tidak hanya sedang muncul, maksudnya mereka itu apa, ketahuan, ya, ketahuan sedikit maksiatnya atau ketahuan sedikit aibnya alaihim, ya, mereka itu langsung apa, don, gitu, ya. Nah, jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mansub itu cenderung dihinakan, cenderung dilecehkan, cenderung disalahpahami, cenderung difitnah. Nanti sampai posisi seperti itu berarti sampai sudah mansub. Allahumma. Jadi mau mansub santai aja, gitu, ya. Jadi nggak ngefek, terus dihinakan, ya, alhamdulillah, diolok-olok, ya, alhamdulillah. Jadi karena apa? Setiap orang yang berpotensi baik pasti akan dihadang oleh apa, asatinas, ya, cara pandang yang salah, ya. Nah, itu, ya. Jadi ini sampean duwe niat apik wis jalan terus. Wis ora usah digatekke. Omong-omongan sing ora mutu. Wis sampean nulis wis sampai rampung. Wis ora usah ana godaan-godaan samping kiri kanan, ya. Wis wis ketoke nulis sia-sia sapa gelem maca. Iki sampean mansubina ila Allah. Iku jelas godaane asatinas itu, ya. Wis don, pokoke don. Sampean kuliah jurusan apa iki? Nang isi. Jurusan duniawi banget itu kuliah apa? Film gambar wae harap kok malah dikuliahi. Wong saiki dakwah iki nganggo ngene kabeh kan, ngono ngene bene. Supaya iku apik wis yakin mansubina. Itu cara kita nyambung kepada Allah Ta'ala, cara kita dekat kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin. Jadi jalan terus. Nah, ketika ono sithik sampean salah, tidak terlalu alaihim, pasti akan diungkit-ungkit, dan itu biasa. Ya. Jadi nek wong sing penggaweane elek, wis ngopo wong ngungkit-ungkit. Misale maling, ya, maling ayam wis ngerampok, wis ora penting nek kan diungkit-ungkit to. Tapi nek ono sing apik, berbuat sithik wis. Ya kan? Nah, makanya saiki kudu ya pertama ya njaluk mudah-mudahan Allah, ya, menghalangi kita dari berbuat maksiat. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah, ya, menutup apabila kita ada sedikit maksiat. Allahumma amin. Yang ketiga, seandainya benar-benar kita khilaf sedikit, ya, kita harus langsung merapat kepada Allah Ta'ala dan tidak perlu menghiraukan manusia, ya, karena asadinas, ya, kebanyakan manusia itu sering mengungkit-ungkit kesalahannya orang-orang baik. Karena wong elek ora usah diungkit-ungkit. Nek wong apik diungkit-ungkit itu mbok kiai ono berbuat sithik
sithik sing salah. Jungkut tapi yo preman perapatan. Bunuh wong, apa preman kok ya biasa bunuh nyolong preman. Itu kebanyakan manusia. Jadi makanya nek biasa berbuat apik ya mansubin ya kelihatan banget. Nah, ini cara apa cara Allah memberikan ujian kita ya. Nah, gitu. Jadi kita nggak usah sibuk membela diri. Ora penting. Habis waktu kita untuk sibuk membela diri. Yang penting terus jalan. Ya. Oke, terakhir saya baca matanya dulu ya. Minggu depan kita ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya halaman 100. Man akromaka innama akroma. Man akromaka innama akroma fika jamila syatrihi. Falhamdu liman sataroka laisal hamdu liman akromaka wa syakkaraka. Ya, minggu depan kita akan bahas ini. Man akromaka, man disebut akromaka wis muliakeun sapa man ka ing sira. Ya. Inama akroma fika jamila syatrihi. Setuhune apa barang akroma wis muliakeun sapa fika ing dalem panjenengan apa inama akromaka fika jamila syatri ya. Iku krono apa? Krono apa? Jamila syatri iku krono jadi apa? Bagus-bagusnya apa Jamila syatri. Bagus-bagusnya penutupe Gusti apa? Penutupe Gusti Allah itu ya. Falhamdu mengkotai apa pujian iku liman syatroka ya liman syatroka maring wong kang nutupi sapa man ka ing sira. Maksudnya man ini Gusti Allah ya. Laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka ya. Laisal hamdu ora ono apa alhamdu ya laisa ya dulure kana apa alhamdu pujian liman akramaka wasyakaraka maring wong kang wis mulyakaken sapa ka ing sira wasyakaraka lan wis apa berterima kasih sapa man ka ing sira. Jadi man akramaka inama akrama fika jamila satri atau jamil satri ya kena ya. Jamila satri ya, kelawan berarti ya kelawan apa bagus-bagusnya penutupe Gusti Allah. Jadi man akramaka inama akramaka fika jamila satri. Siapa yang memuliakanmu ya sesungguhnya inama akramaka fika ya sesungguhnya ya kamu itu mulia karena ya ada yang maha indah atas tirainya. Mau nggak maksudnya? Nah, minggu depan ya. Jadi siapa yang memuliakanmu ya, man akramaka ya siapa yang memuliakanmu ya, maka orang tersebut adalah mendapatkan tirai keagungannya atau tirai keindahan. Jadi kalau ada orang yang memuliakanmu ya, maka orang tersebut, maka dirimu itu adalah karena mendapatkan tirai dari keindahannya. Paham ya? Keindahannya Allah Ta'ala itu ya. Nah, jadi siapa yang man akramaka, siapa yang mendapatkan kemuliaan. Nah, jika kamu mendapatkan kemuliaan itu ya man akramaka ya. Siapa yang mendapatkan kemuliaan atau jika kamu mendapatkan kemuliaan maka semata-mata kemuliaanmu itu karena tirai yang maha indahnya. Paham ya? Jadi di situ ada ayak bala aleka bi'atai wa au mahabbati au syukri. Jadi kalau sampean itu mendapatkan kemuliaan dari seseorang berupa apa? Berupa mahabbah, berupa pemberian, berupa terima kasih. Jadi kalau sampean mendapatkan kemuliaan dari seseorang itu semata-mata sampean mulia karena ada yang menutupi. Ya, ada yang menutupi dari tirai indahnya. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau sampai mendapatkan kemuliaan itu semata-mata kemuliaan itu ya, kemuliaan itu karena ditutupi tirai indahnya.
Ya, paham ya? Allah Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya kita itu berarti hina semua. Ya. Jadi kalau di sini ini berarti, nah nanti kita lebih bahas minggu depan lebih banyak. Jadi kita ini sebenarnya hina. Ya. Kalau kita mulia, man akromaka, itu sejatinya adalah jamilah sotri, karena indahnya tirainya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita dapat kemuliaan, dapat kehormatan, ya, di sini bi'ata'in au mahabbatin au syukrin, ada orang yang baik hati memberi sampean, ada yang baik hati membuat dia simpatik ke sampean, mendapat kehormatan yang sedemikian rupa, mendapatkan pujian yang sedemikian rupa, mendapatkan ucapan terima kasih yang sedemikian rupa, itu semata-mata inam akrama fika jamilah satri. Itu semata-mata karena Allah yang maha hidup menutupi aibmu. Ya kan? Nah, coba kalau aib itu kelihatan. Gitu. Jadi setiap buat dosa kemudian wajahnya coreng. Setiap sholat subuh kayak coreng wajahnya. Gitu. Setiap betapa bopeng semua ya tubuh ini kan kalau nggak Allah tutup itu. Setiap berbuat maksiat kemudian bopeng. Coba seandainya maksiat, nah maka tadi ada hubungan dengan tadi ya, seandainya maksiat kita itu kelihatan, betapa bopeng-bopeng diri kita ini, ya kan? Nah kalau kita itu mendapatkan cinta, mendapatkan teman, mendapatkan kehormatan dari orang lain, itu semata-mata ada tirai indahnya, paham ya? Tirai indahnya itu yaitu inama akramaka jamilah satwi, ya, itu adalah ditutupi. Ya, dihapus nggak kelihatan. Coba kalau kita ini hidup ini kemudian setiap dosa itu nempel kelihatan itu gimana, Mas Doyo? Setiap subuh terlambat hitam sini, subuh lagi hitam lagi di sini, duhur tengah terlambat itu. Om nggak sampai begitu sih, yang sering apa? Subuh ya, subuh ketinggalan itu bopeng-bopeng. Oh, siapa yang mau siapa yang mau menghormati? Wah ngaji ini enak karena subur atau apa bukti itu jidatnya bopeng-bopeng gitu ya. Nah makanya setiap orang itu dihormati, dicintai, dikagumi, ya. Karena apa? Karena ada tirai indah yang maha kuasa menutupi aibnya. Nah, kalau kita jabarkan seperti itu. Nah, minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi. Mudah-mudahan umur panjang, barokah, sehat walafiat semua. Allahumma amin. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.